Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone. Welcome with Zahra. So, my full name is Zahra Muktahana. With NIM 25040162 atau 2502040162. Saya dari Fakultas Bahasa dan Seni dengan program studi pendidikan bahasa Inggris. Jadi, saya akan menjelaskan sedikit tentang etika penggunaan AI dalam dunia pendidikan, terutama bagi mahasiswa. So, langsung saja, let's go! Artificial Intelligence atau AI adalah teknologi yang memungkinkan komputer atau sistem untuk meniru kemampuan berpikir manusia. Misalnya, memahami bahasa, menjawab pertanyaan, dan memberikan solusi. Tapi, AI juga bisa diajak curhat loh. Bukan cuma curhat tentang studi, tapi curhat tentang masalah pribadi, apalagi masalah cinta. Nah, dalam dunia pendidikan, AI sudah banyak digunakan oleh mahasiswa. For example, like ChatGPT to answer questions, Grammarly to correct writing, and then several other tools to help with learning. So, hal ini menunjukkan bahwa AI telah menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran modern. Penggunaan AI memiliki banyak manfaat jika digunakan dengan baik. Pertama, AI dapat membantu memahami materi yang sulit. Misalnya, ketika mahasiswa tidak mengerti penjelasan di kelas, maka mereka dapat bertanya kepada AI untuk mendapatkan penjelasan tambahan. Contohnya seperti saya pernah melakukan hal tersebut di mana saya kurang memahami penjelasan di kelas mengenai materi grammar penggunaan adverb clause. Lalu saya mencari jawaban lain di AI, penjelasan tambahan. Lalu saya juga menambahkan prompt untuk membuatkan contoh soal, di mana untuk mengetahui kemampuan saya apakah masih stuck di situ atau sudah lanjut. Kedua, AI dapat membantu mencari ide atau brainstorming. Saat mahasiswa melakukan pembelajaran di kelas, mereka dapat menggunakan AI untuk mendapatkan inspirasi. Yang ketiga, AI juga dapat meningkatkan efisiensi waktu, di mana saat kita ada tugas banyak sekali yang memakan waktu yang lebih banyak, maka bisa diselesaikan dengan lebih cepat dengan menggunakan AI. Tapi ingat, kita tidak boleh langsung mengcopy hasil dari AI, tapi kita harus menulis kembali menggunakan pemahaman kita sendiri. Keempat, AI juga dapat memperbaiki kualitas bahasa loh, seperti tata bahasa dan struktur kalimat. Nah, meskipun AI bermanfaat, AI juga memiliki risiko jika tidak digunakan dengan bijak. Salah satu risiko utama adalah plagiarisme, yaitu menyalin atau mengcopy hasil dari AI tanpa dipahami atau mengubahnya terlebih dahulu. Hal ini melanggar etika akademik. Loh, kenapa melanggar? Kan cuma menyalin. Karena perbuatan menyalin atau mengcopy langsung hasil dari AI tanpa dipahami, tanpa mengubahnya, itu bisa dikategorikan ke dalam perbuatan mencontek. Dan perbuatan mencontek adalah perbuatan yang salah.
Selain itu, mahasiswa juga bisa menjadi terlalu bergantung pada AI, sehingga kemampuan berpikir kritis dan kreativitas menjadi menurun. Salah satu resiko lainnya adalah informasi yang didapat dari AI tidak selalu benar, sehingga perlu dilakukan pengecekan ulang. Nah, jika dilakukan dengan secara tidak bertanggung jawab, justru AI bisa merugikan proses belajar mahasiswa itu sendiri. Oleh karena itu, penting bagi mahasiswa untuk memahami etika dalam menggunakan AI. Pertama, gunakan AI sebagai alat bantu, bukan sebagai pengganti. Mahasiswa harus tetap berpikir dan memahami materi secara mandiri. Kedua, hindari plagiarisme. Mahasiswa harus tetap memahami dan ditulis kembali menggunakan bahasa sendiri atau bisa disebut dengan parafrase. Ketiga, gunakan AI secara jujur. Jika diperbolehkan menggunakan AI, maka gunakan AI secara transparan sesuai arahan dari dosen. Yang keempat, selalu cek kebenaran informasi, karena AI juga bisa memberikan jawaban yang kurang tepat, sehingga perlu diverifikasi dari sumber lain. Kelima, gunakan AI untuk belajar, bukan untuk mencontek ya, apalagi mencari jalan pintas. Sebagai contoh, seorang mahasiswa menggunakan AI untuk mengerjakan tugas makalah. Ia langsung menyalin seluruh isi dari AI tanpa membaca atau memahami isinya terlebih dahulu. Akibatnya, ia saat presentasi tidak bisa menjelaskan isi dari makalah tersebut karena ia langsung mengcopy, menyalin seluruh isi dari AI tanpa menulis kembali dengan pemahamannya sendiri. Ini menunjukkan bahwa penggunaan AI yang tidak etis justru dapat merugikan mahasiswa itu sendiri. Sebaliknya, mahasiswa lain menggunakan AI untuk memahami materi, lalu menulis ulang kembali dengan pemahamannya sendiri. Hasilnya, ia lebih mengerti dan bisa menjelaskan dengan baik. Dari contoh ini, kita bisa melihat bahwa cara penggunaan AI sangat menentukan hasil belajar. Kesimpulannya, AI adalah sebuah teknologi yang sangat bermanfaat dalam dunia pendidikan jika digunakan dengan bijak. Namun, mahasiswa harus tetap menjunjung tinggi etika seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kemandirian dalam belajar. Dengan penggunaan yang bijak, AI justru dapat menjadi alat yang membantu meningkatkan kualitas pendidikan. Jadi, itu saja yang dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Bye.